Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nurlena dengan NIM 210308022111049 dari kelas A2. Kisah wanita yang memakai sepasang kaki dari kayu. Ini adalah sebuah kisah Bani Israel yang terjadi pada saat Bani Israel sibuk dengan penampilan palsu yang menyebabkan mereka celaka dan binasa. Ketakwaan dan kesolihan pada diri mereka telah menipis. Kerusakan menumpuk dan kesibukan terhadap perkara-perkara remeh meningkat. Maka Allah menguasakan musuh mereka atas mereka. Musuh-musuh itu mengalahkan dan menghinakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita tentang sebuah bentuk kerusakan dan perhatian terhadap penampilan palsu yang ada di masyarakat Bani Israel. Dikisahkan seorang wanita bertubuh pendek memakai sepasang kaki palsu dari kayu untuk memanjangkan tubuhnya. Dia membuat cincin khusus yang bisa menyimpan minyak wangi di dalamnya, agar bisa membangkitkan nafsu kaum laki-laki dengan aromanya manakala ia melewati mereka. Hadis Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi bersabda, ada seorang wanita bertubuh pendek di lingkungan Bani Israel. Dia berjalan di antara dua wanita bertubuh tinggi. Maka wanita itu mengambil sepasang kaki palsu dari kayu dan sebuah cincin berongga yang bertutup untuk diisi dengan minyak wangi miski yang merupakan minyak wangi kasturi. Lalu dia berjalan di antara dua wanita yang bertubuh tinggi dan orang-orang tidak mengenalinya. Lalu dia mengibaskan tangannya. Dalam riwayat Ahmad, jika dia melewati sebuah majelis, maka dia menggerakkan cincinnya dengan aroma semerbak. Rasulullah menyebutkan kisah ini dalam sebuah khutbah. Beliau menasehati sahabat-sahabatnya, memperingatkan mereka dari fitnah dunia, mendorong kepada perkara akhirat, dan meminta mereka agar tidak terjerumus kepada perkara yang dimana Bani Israel telah terjerumus ke dalamnya sebelum mereka. Nabi menjelaskan kepada kita bagaimana awal kerusakan yang menyeret mereka kepada kebinasaan. Orang-orang kaya membelanjakan harta dalam jumlah yang besar demi penampilan, pakaian, perhiasan, makanan, dan lain sebagainya. Juga termasuk dalam urusan biaya pernikahan yang mereka perlombakan. Kemudian orang-orang miskin meniru gaya orang-orang kaya. Istri orang miskin memaksa suaminya membeli pakaian dan perhiasan seperti yang dibeli oleh orang kaya untuk istrinya. Kita mengetahui sejauh mana akibat yang menimpa masyarakat karena sikap yang demikian. Seorang suami miskin memikul beban berat yang dia tidak kuasa memikulnya, yang menjadikannya bekerja siang malam demi menjamin ambisi seorang istrinya. Bisa saja dia tidak mampu melakukannya, maka dia jual rumahnya atau tanahnya yang menjadi sumber penghasilannya. Hal itu bisa mendorongnya untuk berhutang dan menahan malu akibat meminta-minta. Bisa jadi dia berhutang dengan riba, hutangnya menumpuk, maka dia tidak mampu melunasinya. Dan masih banyak lagi musibah yang kita saksikan di masyarakat saat ini. Jika penyakit ini telah menyebar di masyarakat, maka kaum laki-laki dan wanita sibuk mencari bentuk-bentuk penampilan palsu yang menyedot biaya besar dan waktu yang tidak sedikit. Di antara hal tersebut adalah apa yang disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita bertubuh pendek yang begitu menghinakan dirinya sendiri. Ketika dia berjalan di antara dua orang wanita bertubuh jangkung, dia merasa bertambah buruk. Maka dia menemukan cara yang membuatnya kelihatan tinggi, yaitu memakai sepasang kaki palsu dari kayu. Dia juga membuat cincin berongga dan bertutup dengan diisi minyak wangi. Dia berjalan di antara wanita jangkung sehingga dia tidak dikenali. Dia berjalan di perkumpulan kaum laki-laki, dia membuka cincinnya dan mengibaskannya. Maka aroma harum dari cincin itu menyebar. Wanita ini berhasil menyamar dengan baik.
sehingga orang-orang yang memata-matainya tidak dapat mengenalinya. Kita telah terjerumus ke dalam apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW melalui kisah seorang wanita yang memakai sepasang kaki dari kayu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Lalu kita telah berjalan di jalan yang dilalui oleh umat yang binasa sebelum kita. Oleh karena itu, semoga saja apa yang menimpa mereka tidak akan menimpa kita, dengan cara kita harus berbenah diri sedini mungkin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.